Mungkin buat sebagian besar orang Indonesia, kalau kuliah ke luar negeri itu artinya kuliah ke Amerika Serikat, Belanda, Switzerland, atau kuliah ke negara Eropa lainnya. Tapi pernah nggak sih kalian mikir ada orang Indonesia yang mau kuliah ke Bangladesh? Negara yang mungkin orang Indonesia belum terlalu tahu konteksnya gimana. Salah satu mahasiswa itu adalah gua. Iya, gua kuliah di Bangladesh sekarang. Jadi kenalin, nama gua Tian. Gua udah ada di Bangladesh, tepatnya di ibu kota Bangladesh yaitu Dhaka, untuk kuliah selama kurang lebih udah 6 bulan tinggal di sini. Mungkin kalian tanya, ngapain sih kuliah di Bangladesh? Maksudnya nggak ada negara lain apa? Nggak ada tujuan lain apa? Mending kuliah di Indonesia aja begitu. Sebenarnya gue juga nggak pernah berekspektasi untuk kuliah di Bangladesh, sampai waktu itu ada pengumuman beasiswa, ada tawaran beasiswa dari WHO yang menawarkan program Master of Public Health atau Magister Kesehatan Masyarakat. Tapi kampus yang ditawarkan itu di Bangladesh. Sebenarnya dulu iseng-iseng aja untuk apply beasiswanya. Sampai akhirnya ada pengumuman kalau gua diterima. Jadi galau, ngambil apa enggak ya ini beasiswanya, karena lumayan juga. Akhirnya dengan menimbang berbagai hal ya waktu itu, kayak program ini cuma 1 tahun, kemudian dapat biaya penuh juga, biaya asrama, biaya makan sehari-hari, dan tunjangan biaya hidup. Akhirnya gue ambil lah ini beasiswa. Nah sebenarnya di beasiswa ini tuh orang Indonesia ada 2. Ada gua sama ada satu lagi namanya Yosi. Masalahnya kita itu sama sebenarnya. Sama-sama nggak tahu konteks negara Bangladesh. Seperti apa sih negara ini, kemudian apa yang terjadi di negara ini tuh kita kurang begitu tahu konteksnya. Sampai akhirnya pertama kali menginjakkan kaki di Bangladesh, rasanya tuh kayak jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu Bangladesh, jadi Bangladesh itu adalah salah satu negara di kawasan Asia Selatan. Negara ini adalah salah satu negara terpadat di dunia. Jadi Bangladesh itu punya sekitar 172 juta penduduk, yang menjadikan negara ini sebagai negara dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ke-8 di dunia. Masalahnya, negara Bangladesh itu hanya memiliki luas wilayah sekitar 148 km persegi. Jadi kebayang deh tuh gimana rasanya tinggal di negara Bangladesh saking padatnya. Pemerintah mencatat tingkat kepadatan penduduk di negara Bangladesh itu sekitar 1.329 orang per meter persegi. Jauh banget sama Indonesia yang cuma sekitar 153 meter persegi. Bahkan ibu kota Bangladesh di mana tempat gue tinggal sekarang, Dhaka, itu punya tingkat kepadatan penduduk sekitar 23.000 orang per meter persegi. Gila. Jakarta aja yang sepadat itu, kepadatannya cuma sekitar 14.000 orang per meter persegi. Jadi kebayang gak tuh gimana rasanya tinggal di kota Dhaka? Makanya rumah di sini tuh bentuknya vertikal semua. Gak ada tuh bentuk kayak rumah-rumah di Jakarta yang satu area tanah satu rumah. Buat orang yang tinggal di Jakarta kayak gue sih, ngelihat Dhaka itu rasanya kayak sumpek banget lah. Salah satu hal yang bikin tambah sumpek untuk tinggal di Dhaka itu sebenarnya adalah suara klakson kendaraan. Iya bener, suara klakson kendaraan di sini tuh rasanya kayak nggak pernah berhenti.
Tentu beda banget ya, karena masakan Indonesia itu kan bumbunya banyak banget. Jadi citra rasanya tuh beragam banget. Nah, makanan di Bangladesh itu rasanya kayak makanan India, di mana sebagian besar masakannya itu pakainya bumbu yang namanya bumbu masala. Jadi masala itu adalah campuran dari kapulaga, kayu manis, ketumbar, cengkeh, jintan, dan bumbunya tuh biasanya warnanya kuning dan rasanya tuh kuat banget. Jadi itulah kenapa kebanyakan makanan di India dan Bangladesh ini warnanya kuning, karena adanya bumbu masala ini. Nah, bumbu masala ini nggak cuma dipakai di makanan aja, bahkan beberapa minuman juga pakai bumbu masala ini. Contohnya kayak ini nih, masala tea. Jadi masalahnya itu dicampur di teh. Tapi nggak cuma ini doang, ada juga produk Indonesia juga nih di sini nih. Kayak Kopiko. Nah masalahnya gue nggak cocok sama bumbu ini. Jadi pertama kali gue coba bumbu ini, perut gue ngerasa nggak enak. Mungkin karena rasanya asing aja. Jadi karena di sini makanan pagi, siang, malam itu disediain sama pihak kampus, jadi gue selalu beli makanan dari luar kalau makanan kampus lagi pakai bumbu masala. Jadi sebagian besar duit beasiswa itu habis di pengeluaran makanan. Hampir 90% lah, bahkan lebih dari 90% habis buat makanan sehari-hari. Jadi ini adalah tempat gue biasa beli makanan sehari-hari. Tempat ini tuh nggak jauh dari asrama gue. Jadi di sini tuh ada makanan kayak nasi ayam, spaghetti, terus tom yum, kopi, dan range harganya juga lumayan nggak terlalu mahal lah, kayak sekitar ya 30.000 sampai 40.000. Jadi salah satu fakta menarik dari makanan di Bangladesh adalah mereka tuh nggak kenal konsep vegetarian food. Jadi kalau kalian vegetarian dan tinggal di Bangladesh, itu agak sulit buat nemuin makanan vegetarian. Nah, salah satu restoran yang punya makanan vegetarian itu Domino Pizza. Jadi kayaknya cuma Domino Pizza doang deh yang punya makanan vegetarian, dan agak susah emang nyarinya. Selama kurang lebih tinggal 6 bulan di sini sih, gue belajar banyak banget ya. Belajar menghargai kultur orang, menghargai sesama, berinteraksi dengan orang dari berbagai negara. Dan gak semuanya yang orang Indonesia pikir soal Bangladesh itu bener kok. Kayak makanan di Bangladesh itu kotor-kotor. Nggak juga kok, ada juga makanan yang bersih, bahkan banyak. Jadi, gue sih yakin apa yang gue jalani sekarang pasti jadi pengalaman berkesan yang akan gue kenang nanti di masa tua.